itu di minimarket. Saya memulainya dengan kalimat itu. Kenapa? Ini adalah pentingnya ketika kita memahami bisnis sebelum memulai. Saat opening, toko rame, seneng. Kelihatannya barang-barang itu terdisplay, tertata rapi, seneng. Tetapi yang perlu kita analisa lebih dalam adalah apakah barang-barang yang kita jual itu sudah sesuai dengan barang yang diminta pelanggan? Apakah konsumen yang ramai saat opening datang itu akan balik lagi ke tempat kita? Itu yang kita harus analisa terus-menerus. Kenapa? Karena kita butuh siap sebelum memulai bisnis ini. Maka ini adalah beberapa hal ketika kita salah langkah atau tidak siap dengan kondisi yang ada. Sangat mungkin terjadi di minimarket ya. Yang pertama adalah tim toko tiba-tiba resign ya. Memang di SOP itu resign itu hamin 30 hari harus info. Tetapi faktanya adalah 80-90% resign itu hari ini info, besok sudah nggak berangkat. Memang ada beberapa yang punya attitude yang bagus, sebelum resign sudah info dulu sehingga kita bisa menyiapkan pengganti. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Gen Z saat ini tuh banyak yang hari ini izin resign, besok nggak berangkat. Itu bom waktu juga. Kalau misalkan business owner tidak siap ya, maka ini akan menjadi demotivasi. Aduh kok gini gimana gitu, butuh rekrut lagi begitu. Tapi ketika business owner ini sudah siap, maka akan di backup oleh business owner atau menggunakan sistem memperpanjang jam kerja atau jam lembur tim yang lain gitu ya. Yang kedua adalah barang expired. Ini adalah yang paling menakutkan. Barang expired itu adalah yang paling menakutkan ya. Kenapa? Karena yaitu mubazir. Kita nggak, kalau misalkan kita nggak bisa retur dan ketika kita melihat barang expired numpuk itu, kalau mentalnya nggak kuat akan demotivasi, pusing gitu ya. Melihat barang segitu banyak nggak bisa dijual, berapa ini yang mandek begitu. Jadi pikirannya akan kemana-mana begitu. Tetapi ketika kita siap, kita akan menyiapkan barang yang sebelum expired kita sudah pengajuan retur ke supplier. Sembari kita pengajuan retur ke supplier, kita melakukan promosi. Kita bisa jual diskon sampai dengan harga pokok. Karena kalau kita retur kan kita juga dapat harga pokok. Bahkan kadang ada potongan 3-7% kadang ya, supplier tertentu. Kalau kita siap, kita bisa melakukan keduanya. Ya, kita barang 3 bulan kita pengajuan retur ke supplier, kita juga melakukan atau maksimalkan penjualan dengan cara promosi begitu ya. Terus selanjutnya adalah hutang pajak. Apabila kita tidak siap, ternyata kita tidak siap, lokasinya bagus, omsetnya bagus, per hari bahkan bisa di atas 15 juta, maka kita sudah harus masuk PKP. Seharusnya pengusaha kena pajak. Ketika kita tidak paham itu, maka nanti saat SPT ada hutang pajak atau kekurangan bayar, itu juga akan menjadikan demotivasi ya. Terus selanjutnya ada yang namanya kompetitor. Ketika kita tidak siap didatangi kompetitor, akan aduh gimana ini. Tapi kalau misalkan kita sudah siap ada kompetitor, kita akan menyambutnya dengan sukacita. Oh ya, nggak apa-apa, kita nanti analisa SWOT, plusnya kompetitor apa, minusnya kompetitor apa, plusnya kita apa, minusnya kita apa. Kita pelajari bareng-bareng sambil sama-sama berkembang. Sampai dengan sekarang itu saya masih berpikir bahwa Indomaret tidak akan pernah sebesar ini apabila tidak ada Alfamart. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya sahabat toko mandi Indonesia. Makanya pentingnya sahabat toko mandi Indonesia itu benar-benar memahami konsep bisnis minimarket dari awal. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.